Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini dalam program analisa atau forecast mingguan untuk pair-pair yang tidak mengandung USD atau cross pair dan range-nya besar. Hari ini saya akan berbagi video untuk yang pertama GBP JPY, kedua GBP AUD, kemudian yang ketiga GBP CAD. Sebelumnya, perkenankan saya dulu untuk memberikan informasi bahwa coffee shop saya besok tanggal 12 bulan 12 tahun 2021 akan mengadakan soft opening jam 12 lewat 12 menit siang. FS Gold ini punya tagline Drink Coffee, Make Money, sambil ngopi, edukasi, dan dapat dolar lagi. Yuk, para trader untuk forex, gold, option, saham, indeks, cryptocurrency, kita berkumpul, kita edukasi, kita trading bareng untuk mendapatkan profit dolar, tentunya tetap dengan memperhitungkan segala resiko. Sampai berjumpa mulai besok jam 12 lewat 12 menit bersama saya, Nofri Simanjuntak. Oke, sekarang kita langsung saja ke GBP JPY. Kita cek dulu berkaitan dengan data-data ekonomi yang dirilis. Sebelumnya mengenai data ekonomi untuk Jepang dan Inggris tidak terlalu ada yang signifikan minggu lalu. Demikian juga dengan minggu baru antara tanggal 13 sampai dengan 17 tidak terlalu ada data yang bisa menggerakkan market, paling pidato salah satu gubernur Bank of England ya. Nah, kalau seperti ini kita sudah tahu sama tahu mestinya sih fundamental Inggris masih lebih baik daripada Jepang. Kita lanjut sekarang ke analisa sentimental berkaitan dengan data COT yang dirilis oleh CFTC.gov sebagai Bapepti-nya Amerika. Nah, kalau kita perhatikan ya, untuk pound sterling, data terbaru itu posisi short-nya masih lebih besar daripada posisi long institusi besar khususnya non-komersial. Ini selisihnya cukup besar ya, sekitar 28% lebih besar short-nya. Kemudian bagaimana dengan yen-nya sendiri? Sekali lagi data ini resmi dari CFTC.gov ya, untuk mengetahui positioning para institusi besar, bukan data kaleng-kaleng dalam tanda kutip. Untuk yen sendiri, posisi short-nya lebih besar, sama seperti pound sterling, cuma prosentasenya jauh lebih besar, 85% banding 15%, jadi selisih 60%. Dengan demikian, kalau kita sandingkan antara GBP dengan JPY yang menjadi sebuah pair, tentunya secara sentimental masih lebih kuat pound sterling. Kenapa? Walaupun sama-sama short-nya lebih besar daripada long-nya, tetapi kepemilikan short dengan long selisihnya lebih besar di yen daripada di pound sterling. Itu kira-kira untuk mudahnya, walaupun memang tidak semudah itu. Oleh karena itu, nanti kita combine dengan fundamental, kemudian dengan sentimental, dan juga teknikal. Sekarang kita masuk ke teknikalnya, kita ke trading view. Dimulai seperti biasa, karena ini baru closing weekly,
berarti di time frame W1 atau W saja. Nah, sebelumnya ini saya berharap setelah dia breakout ini, kemudian koreksi tertahan di trendline atas dari channel ini, sehingga saya entry buy sebagai konfirmasi dari pola yang disebut dengan bullish flag dan sudah terkoreksi turun. Tetapi ternyata dia breakout ke bawah dari trendline ini sehingga saya batal untuk melakukan aksi buy secara weekly, mengingat koreksi yang terjadi menggagalkan yang disebut dengan bullish channel tadi ya, di mana sudah terjadi koreksi. Walaupun di sini masih ada potensi bounce atau terjadi reaksi, mengingat ini merupakan area untuk kita melakukan aksi buy. Di sini banyak sekali resisten-resisten, baik itu history high sebelumnya, ini, kemudian ini, dan juga history low sebelumnya, ini, dan juga ini. Sehingga dengan demikian, potensi untuk kembali naik itu masih cukup besar. Bagaimana dengan di daily-nya? Di daily-nya sendiri, ini ada trend line yang bisa juga menjadi resisten menahan pergerakan untuk naik. Kemudian juga mirip dengan di weekly, di sini ada beberapa kali dia mengalami bounce atau reaksi, di mana pada saat dia mengenai area ini, dia mental. Dan ini bisa saja terulang. Dan ini sangat kuat ya. Kenapa? Karena kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga patah ungkapan bahwa yang namanya support and resistance kuat itu fresh atau belum pernah diuji. Ini di yang ketiga bounce, tidak breakout. Walaupun ini tidak fresh. Ini juga. Kemudian ini juga masih ada potensi untuk dia naik. Sehingga sebetulnya untuk di daily, kalau Anda benar-benar mau konservatif buy, lebih baik menunggu breakout ini, trendline ini. Atau alternatif kedua, bisa juga Anda menunggu breakout history high ini. Dan juga low ini. Sehingga sebetulnya ini juga bisa kita marking sebagai sebuah area untuk melakukan sell, dan jika di breakout, maka kita akan switching jadi buy. Ya. Ini dipantau. Oke. Yes. Nah, sekarang kita turunkan ke time frame yang lebih kecil agar kita bisa lebih detail melihatnya. Di H4, minggu lalu saya sudah merencanakan kalau dia turun, buy di sini, dan ini benar, artinya kalau Anda entry buy, apalagi di sini terjadi bullish engulfing, dan diulang lagi di sini terjadi bullish engulfing, Anda profit. Dan profit takingnya saya sudah tandain ini sebagai sebuah area yang tadinya buy di breakout ke bawah jadi area sell. Sehingga ini benar ya forecast-nya kalau misalkan Anda melakukan aksi buy di sini. Nah, sekarang bagaimana untuk gerakan minggu depan kira-kira? Sebetulnya sama saja kita pantau area ini dan area ini. Untuk dia bisa turun lebih kencang, dia harus breakout area ini ke bawah. Sebaliknya, untuk dia bisa rebound, ingat sebetulnya kan untuk D1 itu masih trennya tuh terhitung naik, walaupun sudah ada EMA 10 posisinya paling bawah di antara EMA-EMA yang lain. Tetapi ini harus diperhitungkan sebagai sebuah triple bottom, four bottom, bahkan five bottom.
Dengan demikian, forecast map-nya kira-kira seperti ini. Kalau misalkan dia naik, kita tunggu di area sini. Sorry, di sini saja langsung, ya, karena ini ada trend line. Potensinya ke sini. Ingat, bisa saja dia nggak langsung ke sini ya, karena sebelum menuju ke sini ada juga area support di sini. Ini hijau berarti bekas dari D1. Sebaliknya, kalau dia turun, Anda bisa melakukan aksi aksi buy di sini. Kemudian sama, profit taking-nya di sini. Jadi, mengulang rencana minggu lalu yang profit, buy di sini, kemudian profit taking di sini. Dengan demikian, kalau minggu depan turun ke sini, Anda buy, profit taking di sini. Kalau misalkan dia naik, di sini nih, ada history high, di sini ada trend line, Anda bisa melakukan aksi sell, TP1-nya kira-kira di area sini, TP2-nya di sini, karena ada potensi yang disebut dengan double bottom. Kemudian kalau Anda sell di sini, di high yang ini ya, lebih baik di high yang ini sekalian, karena berharap shadow-nya yang menjemput, bukan bodinya ini, dan ini pas di sini. Jadi ini boleh juga kita kasih garis bantu di sini. Walaupun ini area ya, area, tetapi tidak ada salahnya kita juga bisa menunggu di sini. Sorry, sebentar kok. Nah, harus halus. Ini biru, kemudian ini lebih tebal garisnya. Nah, kira-kira di sini. Ini kita update saja tingginya ke sini, sorry ya. Nah, ini. Jadi dia high-nya ini, sehingga potensi double top ketemu dengan garis ini, dan ketemu dengan EMA 100 ini ya. Sehingga ada beberapa resisten mulai dari history high, EMA 100, trend line. Dan ini berpotensi menjadi resisten yang kuat. Tapi jangan lupa, walaupun Anda yakin sekalipun, tetap atur lot-nya, kemudian input stop loss. Stop loss-nya ini kecil saja, sekitar 40 pip di atas ini. Kemudian kalau Anda buy sama, di sini 40 pip di bawah ini stop loss-nya. Oke, sekian, terima kasih untuk analisa mingguan GBP JPY. Jangan lupa sekali lagi saya mengundang Anda untuk mengunjungi coffee shop saya. Dan kalau Anda datang, kita bisa berdiskusi banyak hal tentang trading apapun. Kita bisa ngopi bareng, dan kalau ada waktu saya akan membuatkan kopi untuk Anda, karena saya juga menjadi salah satu baristanya di samping istri saya dan karyawan saya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sampai jumpa di FS Gold Coffee. Sekian, terima kasih, selamat malam.